Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Oleh karena itu, mari kita menumbuhkan rasa toleransi kita, rasa saling menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Apalagi di saat seperti ini, yaitu wabah COVID-19 atau Corona yang melanda bangsa Indonesia maupun dunia. Oke anak-anak, mungkin kalian tanya, apa sih toleransi itu? Adakah dalilnya? Atau bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Oke, akan kita bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa mengikuti pembelajaran online yang dilakukan oleh Dewan Asatidz SMP ITI Robani. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah toleransi dan menghargai perbedaan. Yang pertama adalah tentang pengertian toleransi. Toleransi secara bahasa berasal dari kata bahasa Inggris tolerance, yang berarti membiarkan. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau sikap toleran, mendiamkan, membiarkan. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata toleransi mengutip kamus Al-Munawwir disebut dengan istilah tasamuh, yang berarti sikap membiarkan atau lapang dada. Badawi mengatakan tasamuh atau toleransi adalah pendirian atau sikap yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam meskipun tidak sependapat dengannya. Jadi membiarkan begitu saja walaupun tidak sependapat dengan diri kita, itu adalah toleransi. Kemudian toleransi menurut istilah, kalau di atas tadi adalah menurut bahasa. Menurut istilah, toleransi berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang lain, atau yang bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Misalnya, agama, ideologi, ras. Demikian disampaikan oleh Purwodarminto dalam bukunya tahun 1976 halaman 829. Oke, kita lanjut. Untuk dalil tentang toleransi, ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat di atas mengandung pesan yang luar biasa, yakni kita
diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, bahasa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi, kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ketakwaan kita. Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang paling banyak amal solehnya dan bersih hatinya. Maka anak-anak, kita bersama-sama menjadikan diri kita, membersihkan hati kita, amal kita semoga soleh dan banyak orang yang suka kepada kita dengan kebaikan kita. Rasulullah SAW berpesan agar kita senantiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan, seperti yang disabdakan dalam hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, diriwayatkan dari Abi Hurairah yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia, Allah, hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah mendengar penjelasan di atas, apakah kalian siap menjadi orang yang penuh dengan toleransi dan mau menghargai perbedaan? Bagaimana anak-anak, siap? Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti itu tidaklah sulit, hanya perlu berlatih. Latihan yang paling sederhana adalah memulai dari lingkungan sekitar. Misalnya dalam keluarga, mau menghargai kesukaan anggota keluarga yang lain, dan di sekolah seperti mau menghargai pendapat teman-teman saat berdiskusi kelompok. Hal-hal seperti ini mungkin bagi kalian terlihat sepele, akan tetapi apabila kalian biasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan lebih mudah untuk bertoleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika diri kita sudah terbiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan, maka kehidupan akan menjadi lebih tenang dan penuh kedamaian. Tentunya anak-anak pengen kan negara ini tentram, tetangga kita ini damai, keluarga kita tentram, damai, sejuk, gitu kan? Oke. Dari penjelasan di atas, saya minta anak-anak bisa mencari beberapa contoh, apa saja contoh toleransi dalam keluarga, apa saja contoh toleransi di sekolah, apa saja contoh toleransi di masyarakat. Nah, ini anak-anak bisa menuliskan 5 contoh masing-masing dari toleransi yang ada baik dari keluarga, sekolah maupun masyarakat. Demikian, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.